yang bisa dibantu? Ini saya mau konsultasi KB. Saya mau ganti KB Bu Bidan. Oh iya, silahkan duduk terlebih dahulu ya, saya panggilkan bidannya. Oh iya, terima kasih. Ini Mam. Selamat siang Ibu dan Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu. Baik, dengan Bapak siapa ya? Bapak Rudi. Bapak Rudi, Ibu siapa? Ibu Hevi. Oke, Ibu Hevi ya, yang kemarin melahirkan itu ya? Iya. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu Ibu dan Bapak? Saya di sini mau konsultasi soal KB Bu. Terus saya tuh menyusui bayi saya masih umur 8 bulan. Oke, baik, terima kasih sudah datang di klinik kami ya. Hari ini kita akan diskusi pemilihan KB yang tepat untuk Ibu Hevi. Baik, Ibu Hevi, sebelumnya apa pernah menggunakan KB? Pernah Bu, saya sama suami saya tuh pakai kondom. Oh iya, Cuman kondom. saya tuh pengen yang berpraktis aja gitu. Mungkin kayak suntik atau apa gitu tuh. Terus saya kalau pakai kondom itu nggak enak loh Bu. Kayak kurang mantep gitu loh rasanya. Oh iya, Kan biasanya paham kan ya Bu ya. biasanya kebanyakan sih kayak gitu Nah, ya. iya, emang. makanya itu. Bapak-bapak itu harus kayak gitu. Kayak kurang nikmat gitu loh. Oke, iya. Ibu Hevi ini menyusui bayi 8 bulan ya? Iya. Iya. Sudah haid apa belum? Sudah Bu Bidan 2 bulan yang lalu. Oke. Untuk Bapak apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Saya dulu tuh nggak ada, terus tapi kemarin tuh pas periksa itu ternyata saya kena IMS. Tapi saya kurang tahu detailnya IMS itu apa gitu loh. Oke. Kalau Ibu mungkin Nggak ada riwayat penyakit sih Bu, tapi saya tuh belum pernah tes HIV. oke, nanti kita akan pemeriksaan ya untuk Ibu selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak sama Ibu sudah mau jujur untuk mempermudah kedepannya KB-nya. Baik, untuk kondisi Bapak kan ada pernah riwayat IMS ya. Itu sudah pernah diobati apa belum? Terus sekarang sudah sembuh apa belum? Gimana? Ya alhamdulillah sudah ya Bu. Soalnya waktu itu kan saya periksa terus itu ternyata IMS saya tuh belum sampai yang level tinggi gitu. Jadinya tuh saya disuruh terapi, tapi sampai sekarang saya masih terapi untuk mengurangi itu. Terus saya juga udah berkurang katanya dokter. Terus saya juga pengen tahu lah buat istri saya tuh gimana yang cocok, KB-nya apa. Terus kemarin kan pakai kondom itu kayak kurang nyaman gitu loh di saya. Terus kurang nikmat lah, namanya laki-laki ya, Iya. gitu. Oh iya, jadi pengennya nggak mau pakai kondom. Iya, maunya yang lain. Ya, tapi kita akan memantau dulu ya untuk kesehatan Bapak gimana, IMS-nya sudah berkurang apa belum. Nanti kita akan bantu memfollow up perkembangannya gimana untuk mencocokkan KB yang pas itu gimana sama ibunya. Gimana Ibu pengennya KB yang apa? Mungkin kayak suntik itu Bu. Suntik ya pengennya. Selain suntik itu juga ada beberapa pilihan sebenarnya, ada pil, terus IUD, metode alami seperti sadar masa subur. Ibu pernah dengar nggak metode masa subur itu gimana? Iya pernah sih Bu, tapi saya tuh nggak pengen metode sadar masa subur. Soalnya tuh repot, kayak harus nyatet hari subur ya, sama suhu tubuhnya tuh. Ya, Saya takut tuh salah takut, ya. takut salah perhitungan gitu. Oke, saya juga paham ya, soalnya banyak yang bilang kayak gitu, metode itu membutuhkan kedisiplinan yang sangat tinggi, terus juga kurang efektif, apalagi kalau siklus menstruasinya itu nggak lancar, apalagi juga ibu kan baru melahirkan ya. Betul Bu, saya suka yang lebih praktis gitu loh. Iya. Maksudnya nggak terlalu yang belit-belit gitu loh. Kan ada kan yang harus gini, harus Iya. gini gitu. Saya pengen yang praktis aja. Yang simpel-simpel Iya, aja. benar. Oke. Baik ya, Ibu, Bapak, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan KB untuk Ibu yang bagus seperti apa. Di sini saya akan ini ada lembar AGBK ya untuk membantu Ibu dan Bapak. Monggo bisa disimak sambil dijelaskan oleh asisten bidan saya, nggih. Baik, di sini saya minta waktunya nggih Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai IMS yang diderita oleh Bapak. Nah, jadi IMS ini jika tertular kepada ibu itu
beresiko kepada kehamilannya ibu. Dapat menyebabkan keguguran seperti itu. Dapat dipahami ya Pak? Baik, di sini Ibu Bapak, saya di sini menganjurkan 2 kontrasepsi. Yang pertama kondom dan yang kedua suntik progesteron. Berarti itu bisa 2 sekaligus ya Bu? Ya bisa. Yang pertama kita menggunakan suntik progesteron dan untuk mencegah adanya penyakit IMS itu menular kepada ibu, kita dapat menggunakan kondom seperti itu. Lalu untuk Bapak kita harus tetap melanjutkan kontrol kepada dokternya ya Bapak, agar supaya kita bisa dapat melihat ya apakah IMS tersebut sudah hilang atau belum. Oh iya, berarti kan saya harus wajib kayak setiap bulan itu jadwal kontrol ke dokter, dan terapi itu dilanjutkan terus nggak apa-apa ya? Iya, seperti itu. Oke. Dapat dipahami Ibu Bapak? Oke, paham. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan konseling ke kondom ya Ibu. Untuk penggunaan kondomnya bagaimana, efek sampingnya ada atau tidak, seperti itu. Oke, kondom ya. Nah ini ada kelebihan menggunakan kondom, yaitu mencegah kehamilan dan IMS termasuk HIV. Sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama itu melakukan hubungan ya. Terus bisa hanya kondom dan atau bersama dengan metode KB lain, tapi karena bapaknya tadi ada riwayat IMS jadi harus wajib pakai kondom. Kemudian juga mudah didapat dan digunakan, kemudian bisa dibicarakan. Berarti kondom bebas beli di Indomaret atau apa gitu nggak apa-apa ya, minimarket nggak apa-apa Di Shopee Iya, itu boleh ya? Ya boleh, bebas. Tapi nggak harus dari bidannya ya? Iya. Baik Ibu Bapak, di sini saya akan menjelaskan cara pakai kondom. Nah, yang pertama, Ibu sama Bapak itu harus memakai kondom yang baru setiap kali berhubungan. Jadi tidak boleh bekas ataupun yang sebelumnya dipakai lagi, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, jika Ibu pakai kondom itu sebelum penis menyentuh vagina. Paham Ibu Bapak? Paham ya? Paham. Oke, ini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Yang ketiga itu jika kondom sulit dipasang, mungkin terbalik atau sudah lama. Jadi nanti dilihat tanggal expirednya itu tanggal berapa. Dicek dulu ya, jangan lupa sebelum dipakai. Wajib ya itu ya? Wajib. Jadi kita harus menggunakan kondom yang benar-benar baru. Nah, jika ibu sama bapak ingin menggunakan pelicin itu tidak boleh berbahan dasar yang minyak. Jadi harus menggunakan air. Atau gel juga bisa. Oh iya. Seperti itu. Paham ibu bapak? Lalu yang keempat itu upayakan sperma tidak tumpah di mulut vagina. Jadi jangan sampai pas keluar sampai kena. Ya. Vaginanya ibu. Ya. Kalau bisa jangan tetap di dalam kondomnya. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima, buang ke tempat sampah atau toilet agar tidak ditemukan oleh anak-anak. Biar aman. Biar aman, biar tidak menemukan adanya Nah itu nanti kalau anak kecil kan nggak tahu ya. Jadi kiranya balon nanti ya? Iya, jadi harus pembuangannya pun juga harus diperhatikan. Dan masukin plastik lagi terus dibuang itu nggak apa ya? Berapa? Yang penting dibuangnya ke toilet atau ke tempat sampah. jangan di sungai. Oh iya iya. Atau di depan rumah orang nggak boleh. Nggak boleh. Iya, siap-siap. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang suntik progesteron. Suntik deh. Suntik KB berarti ya? Iya, Iya. suntik untuk ibunya. Ibu rumah Bu dengerin ya. Nah, untuk ibunya juga bapaknya juga didengarkan. Ah ya. Oke, ini ada perubahan pendarahan, berat badan bertambah. Ibunya berat badannya bertambah apa enggak? Kadang naik, kadang turun, tapi gampang naik gitu loh. Gambarnya nanti kalau pakai Langsung kamar. suntik berat badannya tambah naik lagi, terus juga sakit kepala, kemudian payudaranya juga kadang akan merasa sering nyeri, kemudian ada keluhan-keluhan lain nanti bisa dirasakan. Oh gitu.
suntiknya. Ya. Ya. Oke, ini tadi ya kurang lebih efek dari suntik. Ibunya kan pengen suntik ya. Jadi nanti efeknya akan dijelaskan lebih detail oleh asisten bidan saya nih. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit ya terkait efek sampingnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Isa. Nah, yang pertama berat badan yang dialami oleh ibu setelah pemakaian suntik progesteron itu biasanya naik sekitar 1-2 kilo. Oh, itu dalam jangka waktu pendek apa panjang ibu? Itu biasanya naik setiap tahunnya, begitu. Selama masih pakai Selama suntik. masih pakai suntik Iya. tersebut. Nah, kemudian yang saya tekankan di sini, jika sakit kepala ringan pada ibu, itu ibu boleh minum obat seperti paracetamol, aspirin, atau ibuprofen. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit efek samping terkait suntik progestin ya ibu bapak. Di sini ada efek sampingnya. Yang pertama flek. Oh, itu flek yang seperti apa ya? Jadi flek yang dimaksud di sini adalah bercak darah. Oh iya. Seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi pada tahun pertama setelah pemakaian kontrasepsi suntik. Ya, paham. Kemudian untuk perlindungan IMS tadi itu tetap menggunakan suntik progestin ditambah kondom. Itu wajib ya ibu bapak. Wajib berarti Wajib ya berarti harus memakai kondom untuk mencegah penularan penyakit IMS kepada ibunya. Oh, Seperti oke, itu. oke. Dapat dimengerti ya ibu bapak? Iya. Baik, dan monggo dilanjut. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya sama asisten saya efek samping suntik, kondom, kemudian ada pencegahan IMS juga. Nah, sekarang tuh ada aplikasi yang bisa untuk milih kontrasepsi yang pas itu apa. Kan kalau lihat ini kan yang punya bidan nih alat bantu ini. Jadi bisa download di HP, di Android ya, di Play Store, namanya Rodacom. Ini kalau HP saya sama suami saya iPhone semua gimana ya? Bisa pinjem tetangga, saudara, Ada teman. ibunya, jenengan. Iya, yang punya. Kalau yang bentuk fisik gitu loh, nggak mau aplikasi itu ada. juga ada, bisa beli di Shopee, di online banyak, produk klub gitu ya. Nah, sementara saya akan menjelaskan melalui aplikasi ya. Yang pertama kita buka dulu Rodacomnya, ini kan sudah di-download ya. Iya. Nah, kemudian diisi dulu penapisan, kelihatan apa enggak? Oh iya. Ya kelihatan ya, penapisan berdasarkan kriteria kelayakan medis. Ini diisi dulu nanti punya riwayat penyakit hati, kanker, kemudian nah ini ada HIV, nah ini IMS tadi bapaknya ada kan, diisi semuanya. Kemudian masuk di penapisan kehamilan ini untuk ibunya. Nah ini diisi iya tidak seperti apakah Anda baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu. Nah kan ini umurnya sudah 8 bulan, berarti diisi tidak. Nah nanti diisi kemudian dipencet selesai deh. Nah kalau sudah selesai kita bisa lihat di diagram ini. Nah terus ini ada diagram ya, ini yang gambarnya bunder-bunder ini bisa diklik. Nah muncul. Nah ini tadi kan karena bapak ada riwayat IMS, ini rodanya bisa diputar ke IMS. Nah seperti ini. Kemudian ibu kan menyusui habis bersalin. Nah bisa dicoba ibu diputar rodanya, dipasin sama yang bersalin. Ya sudah. Nah terus diklik plus. Nah tadi karena bapak yang IMS tadi belum diklik ya, belum. Nah diklik. Kemudian ini pojokan ada angka 2 diklik. Nah ini ada keluar rekomendasinya apa, kayak pil kombinasi, kemudian pil progestin, injeksi itu suntik yang ibu pengen. Suntik KB ya? Kemudian ada implan kan ibu mau apa enggak? Nggak mau implan ya, takut ya. Nah ini ada beberapa rekomendasi. Kalau misal nanti penjelasannya kurang mantap, nanti ibu bisa nyoba di aplikasi ini. Nah gimana bapak sama ibu ada yang ditanyakan mengenai Rodacom? Enggak sih, aku paham. Paham ya? Ya. Oke. Jadi kalau beli di Shopee sama aja ya? Iya, ada di Shopee juga. Bentuknya Sama. gitu ya? Iya, bener gitu. Ya berarti kondom itu saya harus pakai terus setiap waktu
hubungan gitu ya Bu? Ya, wajib memakai kondom. Jika Bapak tidak nyaman menggunakan kondom biasanya, itu ada kondom yang lebih tipis Bapak. Itu harganya emang lumayan mahal dari kondom biasanya seperti itu. Tapi enak apa enggak itu? Ya kalau enaknya tergantung Bapaknya, apakah nyaman atau tidak saat Tapi kalau yang paling tipis itu insya Allah nggak kerasa ya. Oh berarti kayak gak rasa pakai kondom gitu ya? Seperti itu, lebih nyaman lah daripada Ya udah beli itu aja. Oh, oke, siap. Bisa. Ada yang ditanyakan apa enggak Bapak Ibu? Nggak ada. Ibunya gimana Ibu? Insya Allah udah paham. Oke, jadi setelah kita bahas bersama ini tadi, metode mana yang ingin Bapak dan Ibu gunakan? Saya sih masih pengen suntik ya Bu, tapi kan untuk sementara ini juga tetap pakai kondom, terus beli kondom yang disarankan sama Bu Bidan yang Iya. tipis itu tadi. Saya juga setuju sih, istri saya kalau suntik itu. Oke. Saya akan pakai kondom kok. Oke, baik, saya akan bantu jadwalkan suntik ulang pertama ya. Dan nanti Ibu bisa datang 3 bulan sekali untuk suntiknya. Asisten minta tolong dicatat ya. Oh iya, Oke. atas nama Ibu Heavy ya, dengan Bapak Rudi ya. Oke, nanti akan kita WA ya untuk kapannya. Terima kasih ya Bapak sama Ibu sudah datang untuk konsultasi KB. Nanti bila ada keluhan seperti merasa berjalan tidak teratur, kemudian sakit kepala atau muntah, mual, nanti Ibu bisa datang ke klinik kami. Oh iya. Terima kasih. Iya, Terima kasih ya Bu. Iya. Terkait bidan tersebut telah mengamati dan telah memberi ruang kepada pasien untuk mengambil keputusan serta memberikan konseling kepada klien tersebut dengan menggunakan Rodaklop dan juga ABPK sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan sebagaimana mestinya.